Panduan e-learning untuk dosen Setia Nobel. Untuk mengakses e-learning yang perlu kita ketahui adalah alamat e-learning. Alamat e-learning dapat diakses melalui 3 cara, yaitu dengan mengklik link e-learning yang ada di web Nobel. Kedua, memasukkan alamat e-learning itu sendiri. Dan yang ketiga, menggunakan IP server e-learning, yaitu 118.97.32.7. Sekarang kita buka web browser lalu masukkan alamat Setia Nobel seperti ini. Ini adalah alamat Setia Nobel. Untuk mengaksesnya bisa mengklik link website learning. Dan ini. Lalu untuk bisa mengakses kita harus masukkan username. Untuk username bagi dosen akan dibuat oleh admin e-learning. Kita masukkan username-nya dan password-nya. Oke. Ini ada you are logging in Iqbal admin, itu artinya Iqbal sudah berhasil login ke Setia Nobel. Untuk mengedit profil dan mengubah paspor bisa mengklik nama user atau nama akun yang ada di atas sini. Saya klik Iqbal admin. Lalu di sini ada edit profile. Ini username bisa dirubah, paspor juga bisa dirubah melalui sini. Walaupun juga nanti di bawah edit profile ini ada change paspor, mungkin di sini juga bisa. Lalu berikutnya first name sama surname saya sarankan tidak usah dirubah karena ini default, ini untuk memudahkan saya mengontrol dosen-dosen. Email address kalau ingin dirubah, karena email address untuk dosen saya bikin asal. Setelah selesai, ini juga feature kalau mau memasukkan gambar. Setelah selesai, kita klik update profile. Di halaman depan e-learning sendiri ada tampilan berita dan pengumuman. Ini khususnya buat para mahasiswa. Saya memasukkan ke sini. Ini juga hanya admin yang dapat menambahkan berita dan pengumuman. Untuk mengakses atau mengedit kelas, bagi dosen tidak perlu mendaftarkan mata kuliahnya. Seharusnya itu di prodi-prodi ini dosen mencari mata kuliahnya lalu didaftarkan. Namun untuk dosen akan didaftarkan oleh admin terkhusus bagi dosen. Kalau mahasiswa dia harus mendaftarkan mata kuliah yang akan diambil di e-learning atau yang ingin diakses di e-learning. Seperti ini daftar mata kuliah. Lalu setelah admin mendaftarkan dosen bersangkutan di mata kuliahnya, di mata kuliah masing-masing, akan tampil di halaman My Home. Di halaman My Home. Di halaman My Home ini adalah home untuk Iqbal admin atau home untuk dosen-dosen nantinya. Disinilah akan tertera mata kuliah yang diajarkan pada semester bersangkutan. Seperti ini. Sekarang kita mengedit mata kuliah. Workshop e-learning ini kita asumsikan dia ada mata kuliah. Saya klik workshop e-learning. Seperti ini tampilannya. Jadi ada tampilan ini adalah tampilan weekly, otomatis akan mengarah ke tertata berdasarkan jadwal setiap minggunya. Admin akan membuatkan seperti ini, namun jika tanggal-tanggal ini tidak sesuai
dosen diharapkan dapat mengubah dengan mengklik pengaturan. Seperti ini. Yang perlu kita rubah adalah jumlah topik 16. Biasanya pertemuan hanya 14 di luar Meet sama final, namun di sini saya buat 16. Asumsinya di tanggal Meet juga kita akan memberikan biasanya ada dosen memberikan kisi-kisi atau silabus atau catatan-catatan untuk Meet atau final. Lalu tanggal mulainya ini maksudnya tanggal dimulainya perkuliahan. Tanggal dimulainya perkuliahan. Jika tidak sesuai bisa dirubah. Lalu di sini guest access, jika mata kuliah itu akan kita proteksi atau kita berikan user password. Kita berikan password. Kalau ingin kita kasihkan password, kita bisa pilih ya dan memasukkan passwordnya. Jadi tidak semua mahasiswa dapat mengakses mata kuliah tersebut. Jika sudah, klik simpan perubahan. Untuk memulai mengisi materi atau tugas, kita hidupkan mode ubah. Seperti ini. Untuk e-learning di Noble yang kita gunakan atau yang sering kita gunakan hanya dua. Pada intinya hanya dua, yaitu kita mengupload materi untuk mahasiswa dan memberikan tugas ke mahasiswa. Pertama, saya akan mencontohkan memberikan materi. Kita memulai di sini di 24 Januari. Untuk di halaman di atas ini biasanya digunakan untuk pendahuluan atau biasa juga saya lihat ada kontrak belajar gitu. Oke, kita mulai tambahkan sumber lalu pilih file karena kita ingin memberikan materi atau slide ke mahasiswa. Sini kita masukkan materinya, misalnya materi 1, judulnya apa gitu. Lalu description-nya kita isikan. Lalu nama dan deskripsi ini yang tanda bintang ini yang berwarna merah ini wajib diisi. Lalu kita masukkan atau kita pilih add untuk memasukkan file. Saya ingin menjelaskan yang perlu kita ketahui adalah file atau materi yang ingin kita upload maksimum size-nya hanya 5 MB. Di atas ini otomatis akan ditolak. Add, lalu upload a file, browse, cari filenya. Ini misal saya pilih file ini. Lalu kita pilih upload this file. Oke. Ini dia file yang diupload. Setelah itu kita pilih save and return to course. Untuk materi seperti ini bisa dilihat sudah berhasil terupload. Yang kedua adalah memberikan tugas ke mahasiswa. Biasanya dosen-dosen memberikan tugas berupa makalah atau paper atau refleksi yang di print lalu diberikan kepada dosennya. Dengan adanya e-learning ini otomatis kita
tidak lagi menggunakan kertas-kertas atau CD atau flash disk. Jadi mahasiswa hanya mengupload tugas atau paper yang sudah dibuat. Namun demikian kita harus membuatkan dulu tugas itu. Untuk tugas kita dapat mengklik tambah aktivitas, lalu di sini ada assessment. Di assessment ini ada banyak pilihan untuk upload tugas sendiri atau memberikan tugas berupa file yang akan diupload mahasiswa. Kita cukup pilih upload a single file. Seperti ini. Lalu kita masukkan nama tugasnya. Tugas. Nah, terserah ini tugas apa gitu. Buat makalah. Lalu yang penting di sini adalah deskripsinya atau penjelasan tugas apa yang akan diberikan ke mahasiswa. Misal, buatlah makalah jaringan komputer. Seperti ini. Disinilah deskripsi ini akan dijelaskan tugas secara detail yang akan diberikan ke mahasiswa. Lalu di bawah sini ada available form. Ini maksudnya tugas itu dimulainya tanggal berapa dan di bawahnya ada due date. Diakhiri kapan. Kalau kita mengaktifkan ini otomatis pada tanggal 10 Januari jam 13.25 tugas sudah bisa dilihat di e-learning dan tugas tidak akan bisa diupload atau mahasiswa tak akan bisa mengupload setelah melewati tanggal 17 Januari jam 13.25. Ini bisa kita nonaktifkan jika dibutuhkan. Seperti itu. Jadi mahasiswa kalau posisi seperti ini mahasiswa bisa mengirim kapan saja tanpa adanya deadline atau due date. Lalu maksimum ini bisa kita kasih 5 mega maksimum size yang akan diupload mahasiswa maksudnya di sini. Jika tugas tersebut dimungkinkan atau memungkinkan menggunakan gambar-gambar, biasanya akan membuat file tersebut besar gitu. Ini kita beri size atau ukuran 5 mega. Setelah itu kita pilih save, yang lainnya kita abaikan. Save and return to course. Nah, seperti ini. Inilah yang akan dilakukan dosen setiap minggunya di e-learning Nobel ini. Adapun fitur-fitur yang lain dapat kita manfaatkan jika diinginkan. Misalnya di sini saya gunakan label. Label itu hanya menampilkan tulisan saja. Misalnya saya buat di sini pertemuan pertama, lalu save and return. Seperti ini. Jadi labelnya ada di sini. Nah, lalu ini untuk kita pindahkan ke atas. Kita bisa klik lalu geser ke atas. Nah, gitu. Ini bisa pindahkan ke kanan. Kalau ingin memindahkan ke kanan. Lalu gambar tangan ini untuk memperbarui atau untuk mengedit seperti ini. Misalnya materi yang ini materi 1 atau materi tutorial ini saya mau edit atau saya mau rubah filenya, bisa dari sini. Lalu ini fungsi hidden untuk menyembunyikan materi. Yang tampilan seperti ini yang berbayang-bayang begini otomatis mahasiswa tidak dapat melihat. Untuk mengaktifkannya bisa kembali mengklik gambar mata ini. Seperti itu. Pertemuan saya kembalikan ke atas. Begitu selanjutnya untuk periode 31 sampai 6 Februari bisa kita kasih label dan seterusnya dan seterusnya.
Saya kira untuk dasar e-learning cukup, ini 2 modul ini saja dulu untuk dosen-dosen tahap basic. Jika ada